Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dewito, channel inspiratif terkait dengan teknologi and science dan beberapa hiburan, serta ada juga materi-materi yang terkait dengan hidrolik, pneumatik dan lain-lain. Jadi sahabat Dewito, ini sebuah tabung pipa, tangki tabung pipa ini ya, yang datang gitu ya. Ini membuat quick fill, membuat regulator dan perbaikan ini. Yang pertama kaitannya dengan pembuatan ini ya. Jadi sebelumnya ini ini keluhannya sering dol ya. Biasa ini karena ini kan pakai plastik ya. Yes, buka pasang akhirnya dol. Nah, kita sudah perbaiki ya, menggunakan shock ya. Jadi ini pakai kuningan. Jadi ini kalau buka tutup terus nggak apa-apa. Dalamnya sebelah sana tuh ya. Jadi ini M5 saya perbesar, M8 ini saya ulir juga, kemudian saya lem kencang. Nah, di dalamnya ini bor dibikin M5 kembali. Ini satu. Terus yang kedua, coupler nih. Nah, ini sebelumnya kan menggunakan coupler seperti ini nih. Biasanya juga pakai coupler TSM. Nah, sehingga bentuknya itu moncong ke depan ya, seperti sebelumnya. Nah, ini kita nggak pasang lagi setelah pakai quick fill. Jadi kalau valve-nya juga kita pasang, termasuk ini yang baru ini ya, ini nggak kita pasang. Nah, ini kita sudah buatkan ya, jadi bentuknya seperti ini. Wah, cakep nih, mengkilat. Nah, ini masuk ya, posisinya nih, posisi masuk. Jadi sangat simple. Kemudian dan dari sisi keamanan juga kemungkinan tersenggol tidak sesignifikan ketika ini di luar. Nah, ini udah kita pasang ya. Nah, kemudian ini depannya kita pasang. Nah, ini manometernya, jadi kesannya sedikit elegan ya, dan estetikanya bagus ya. Nah, kemudian ini regulatornya ini udah kita setting ya, ini mengkilat sekali. Nah, ini ada skala. Nah, nanti kalau misalkan mau di style berapa ini ada skalanya supaya untuk patokan aja. Patokan. Ini pakai kunci. Nah, regulatornya itu sebenarnya cuma segini nih. Nah, cuma segini regulatornya tuh. Kalau kita lihat aslinya, di regulatornya itu panjangnya 45 mili atau 4,5 cm ya. Nah, yang di belakang sini, nah sebesar di sini nih 40-an ini adalah plenumnya. Jadi ini dibuat di dalamnya itu ke dalam ya. Jadi cukup besar ya. Dan ini adalah tempat o-ringnya. Jadi seperti itu ke dalamnya itu ya. Oh, itu lihat ruang dalamnya. Nah, ini dalamnya sana. Jadi cukup besar. Jadi walaupun ini panjangnya 70, tapi ini segini batasnya. Regulatornya segini. Ya, segini. Nah, yang inilah regulatornya. Dan ininya pendek. Oke. Kita akan pasang ya. Saya siapkan o-ring-o-ringnya. Yang pertama ini, kemarin lupa, ini kita pasang dulu o-ringnya ini 3 mili ya. Nah, kita pasang di sini. Kita kasih ini pelumas. Nah, saya pelumasnya ini menggunakan B-man ya, kayak B-man ini. Nah, udah. Oke, kita pasang. Kemudian regulator juga kita pasang biar sekalian. Ini saya menggunakan sornya 90 ya, o-ring ini. Bagus untuk tekanan tinggi ya. Teman ini agak kelemahannya agak berat karena memang keras dia.
Ya, dorong, masuk pas. Kemudian ini satu lagi. Jadi ini kalau terlalu berat, karena presisi satu dipasang juga nggak apa-apa gitu. Nah ini supaya lebih mantap saja nih, kita pasang 2. Artinya kalau bocor sebelah ini masih bisa gitu ya. Secara fungsi menahan kebocoran sebenarnya nggak ada ya. Cuman rasanya sahabat pengennya terkesan safe dan aman itu ya. Dorong, masuk. Oke, kemudian bagian sini ini kita pasang. Nah yang bagian sini agak rendah di 80-an karena tekanannya kan cuma 1800 ya. Nah, kita pasang sedikit ya, udah bagus. Nah, kita pasang nih, ini kita pinggirkan dulu nih, pasang, kita kasih sedikit pelicin. Nah ini mulai seret, kita cabut dulu nih. Nah terus, nah sebenarnya kalau ini sudah pakai O-ring, ini nggak harus kuat-kuat pakai kunci kenceng banget ya, segini aja cukup nih ya. Andaikan diperlukan lebih kencang lagi, nah, kita gunakan pakai yang ini nih, yang tahan tidak gampang rusak. Udah kencang, udah ya. Pada bagian depan sudah selesai. Nah ini dia, bagus ya, ada tensinya ya. Nah kemudian kita pasang ini regulator. Jadi kalau masang regulator ini posisinya ke sana, nah nanti ini di dalamnya ada drat, ketika misalkan ini baru cabut ya. Kita kasih pelumas di sini juga. Nah ini lubang ini nanti untuk belakang ya, pembebasan. Jadi kalau nanti ini nempel ke sini, nempel ya. Nah seperti ini. Nah, ketika terjadi kebocoran di dalam spring disk, dia keluar ke sini lewat sini. Nah ini masuk keluar lewat drat. Nah ini nanti harus dilepas nih. Nah, ini harus dilepas. Inilah simpelnya di situ. Jadi kalau yang lama kita harus ngebor pipa, yang ini nggak harus ngebor pipa, cuma dilepas gitu aja udah. Nah cukup dah. Kita pasang. Agak seret sedikit ya, karena memang O-ringnya keras. Nanti kita pukul dikit aja nggak apa-apa. Nah langsung keluar ya udaranya. Nah seperti itu. Nah ini kita pasang dulu biar nanti nggak berubah-ubah. Ini kita pasang posisinya seperti ini ya, tapi jangan di dalam dulu, supaya nanti O-ringnya ini duduk pada sini nih. Nah ini cukup besar ya, kita pasang. Nah kita dorong dikit, jadi O-ringnya selalu nempel ke cover belakang. Ya udah cukup. Nah ini hasilnya kita lihat dari sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini. Jadi nanti sekarang manometer outputnya ada di sini, manometer inputnya ada di sini. Nah terus seperti itu. Ini ruang valve-nya di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan isi, kita coba, dan kemudian kita diamkan 24 jam. Apakah nanti outputnya ini berubah apa enggak. Ini kita setting 1800 PSI. Baik, kita akan isi. Saya sudah siapkan nih tabungnya. Ini kita masukkan ke sini. Nah udah masuk. Nanti kita lihat di sininya berapakah outputnya. Saya buka, input 2000 ya. Nah ini masih 0 ya, ini artinya setelan kita kurang
mundur sedikit. Buka dulu 1500. Nah ini udah nggak bisa lagi, kita langsung isi dengan menggunakan kompresor biasa aja. Oke, kita mau tambahin ya. Nih, saya tambahin langsung dari kompresor. 1800, 2000, ya 2500. Kita buka inputnya ya, kita lihat di sini 2500. Outputnya $1.800. Mantap. Kita isi 3000 PSI. Ini saya tambahin lagi ya. Mudah-mudahan 3000 PSI kuat. Ya, 3000 PSI. Kita lihat di sini. 3000 PSI. Nah, 3000 PSI. Di sini 1800, nggak ada perubahan. Saya patokannya yang kuning aja nih, padahal di sini. Ya. Oke. Kita akan tes apakah bocor apa enggak. Ini bagian manometernya. Oh, mantap. Oh, nggak bocor. Nah, sekarang bagian belakang. Kalau bocor dari berat berarti ini spring disk-nya. Nah, ini enggak. Kalau belakangnya sana berarti valve-nya. Kalau regulator bocornya pasti di sini. Bagus. Oh, mantap, nggak bocor. Oke, bagus. Secara estetika juga bagus, bentuknya ini bagus. Nah ini, nanti ini kita tinggal pasang aja nih. Nah, kita pasang, lihat tutupnya. Nah, gitu. Dan di sini seperti ini. Cuman memang permasalahannya inline regulator nggak kelihatan ya. Jadi kalau melihat dari barangnya nggak kelihatan karena posisinya di dalam. Ini berarti sekitar segini. Nah di sini ruang plenumnya di segini. 45 mili. Ya, tekanan stabil di 1800. Mantap nih. Ya, nah, kita pukul sedikit. Nah, sedikit aja. Baik. Oke. Oh, mantap nih. Mantap. Oke, sahabat. Ini dia. Input 1600 PSI. Nah, kemudian output ya, inputnya tuh 3000. Jadi input 3000, outputnya itu si 1600. Nah di ini. Nah ini outputnya 1600 bisa ya. Ini dia udah berhasil. Oke.